Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin. Al-Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk memahami ajaran Islam. Salah satu ajaran Islam yang wajib dipahami oleh seluruh orang muslim yang beragama Islam adalah ibadah zakat. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat harta, zakat mal berupa emas, perak, dan uang. Sehingga dengan kita memahami zakat harta tersebut, khususnya di emas, perak, dan uang, kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang kita miliki. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Disebut dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab hadis, dan dikembangkan melalui ijtihad ulama dalam berbagai aliran mazhab hukum Islam. Kata zakat berasal dari zakah, yang artinya adalah berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Makna lain dari kata zakat sebagaimana digunakan dalam Al-Quran adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam, fikih, perkataan zakat diartikan dengan kata suci, tumbuh, dan berkembang serta berkah. Jika pengertian dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan membawa keberkahan, kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya. Jika beberapa makna kata di atas dijadikan dasar rumusan zakat, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan, dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi zakat mal ini atau zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan. Gunanya untuk membersihkan, mensucikan, membawa kebaikan bagi hidup dan juga kehidupan yang punya. Tentunya dengan persyaratan dan juga diberikan kepada orang-orang tertentu. Dasar hukum zakat. Zakat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dalam konsep tersebut dikatakan bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanah dari Allah dan berfungsi sosial. Karena itu, zakat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam. Hal ini terlihat dari adanya dalil-dalil
mengenai penunaian zakat, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun di kitab-kitab hadis. Banyak ya dalil kita dapatkan dalam Al-Quran, seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ada juga hadis yang mengatakan bahwa umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah dan sebagainya. Ini menandakan bahwasanya zakat merupakan kewajiban kepada orang-orang muslim yang dikeluarkan dari harta kekayaannya guna untuk membersihkan, menyucikan, menambah keberkahan, kebaikan hidup, dan juga kepada kebaikan yang mengeluarkan zakat tersebut. Wajib kita pahami bahwasanya seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan maslahah bagi kita semua. Bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu ummah, sebaik-baik umat dari umat sebelumnya. Oleh karenanya, tujuan dari perintah zakat adalah yang pertama, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Yang kedua, membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para gharim yang memiliki hutang banyak, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. Yang ketiga, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Yang keempat, menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya harta kekayaan merupakan amanah yang Allah titipkan kepada kita untuk bisa bermanfaat, untuk bisa memiliki tujuan fungsi sosial. Yang kelima, membersihkan sifat dengki dan iri, kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin. Yang keenam, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu tatanan masyarakat. Yang ketujuh, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi mereka yang memiliki harta. Yang kedelapan, sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk mencapai keadilan sosial. Setidaknya ada 8 tujuan zakat. Tujuan perintah zakat kepada kita sebagai umat manusia, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya syarat zakat. Nah, jadi zakat ini tidak sembarangan, memiliki syarat tertentu yang tidak bisa dikeluarkan kecuali telah mencapai syarat tersebut. Yang pertama adalah kepemilikan penuh. Kalau milik orang lain, berarti belum bisa dizakatkan harta tersebut. Yang kedua, harta halal dan diperoleh juga secara halal. Bukan dari hasil nyuri, nyopet, korupsi, dan sebagainya. Yang ketiga, hartanya dapat berkembang atau produktif, diproduktifkan, dimanfaatkan. Jadi selalu berkembang terus, bukan konsumtif, yang habis untuk dikonsumsi saja. Yang keempat, mencukupi nisabnya. Yang kelima, bebas dari hutang. Yang keenam, mencapai haul, mencapai waktu 1 tahun. Jadi kalau belum mencapai 1 tahun waktunya, maka belum diwajibkan untuk zakat. Hartanya tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang terakhir adalah dapat ditunaikan saat panen. Nah, ini khusus untuk yang
tumbuh-tumbuhan. Zakat tumbuh-tumbuhan. Penerima zakat dalam hal ini dibagi menjadi dua kategori. Ada yang berhak menerima zakat dan ada juga yang tidak berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'allaf, baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, gharim, untuk yang berjihad di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi 8 asnaf, 8 golongan inilah yang berhak menerima zakat. Sedangkan yang tidak berhak menerima zakat adalah pertama, keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan hadisnya. Yang kedua, orang kaya. Orang kaya mah nggak perlu lagi menerima zakat. Karena dialah yang memberikan zakat kepada 8 asnaf tersebut. Yang ketiga, keluarga muzaki. Yakni keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Selanjutnya adalah orang yang sibuk beribadah sunnah untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga melupakan kewajiban mencari nafkah untuk diri dan keluarga serta orang-orang yang ditangkungnya. Terakhir, ateis. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak ajaran agama. 5 ini yang tidak berhak menerima zakat. Nah, selanjutnya, hikmah membayar zakat. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah. Menumbuh suburkan harta dan pahala. Hakikatnya, orang yang mengeluarkan zakat bukan berarti mengurangi harta. Akan tetapi menambahkan, mensucikan, memberikan keberkahan, kebaikan di harta tersebut dan kepada pemilik harta. Ya. Serta membersihkan diri dari sifat kikir, iri, dan dengki. Sebagaimana Qarun yang memiliki harta berlimpah. Dikarenakan kikir, sombong, iri, dan dengki sehingga Allah hancurkan seluruh kekayaannya. Yang kedua adalah melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan. Banyaknya kriminalitas dalam kehidupan, salah satu penyebabnya adalah kemiskinan dan kemelaratan. Andaikan tetangga kita, keluarga kita tidak ada yang miskin, maka bisa kita stop atau kita hentikan segala kriminalitas yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang di antara sesama manusia. Mengurangi kefakiran, kemiskinan yang merupakan masalah sosial. Yang terakhir, salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial. Nah, tata cara menunaikan zakat. Yang pertama adalah niat. Niat boleh memakai bahasa Arab ataupun memakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah lainnya.
nawaitu an ukhrija zakatal mali fardhon lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat mal ini fardu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bebas, mau pakai bahasa apapun juga dibolehkan. Yang kedua, menyegerakan membayar zakat, karena dengan menyegerakan tersebut berarti menghindarkan diri dari penghalang yang menghalangi untuk berbuat kebajikan. Karena manusia tidak akan pernah tahu kejadian yang akan menimpanya. Jadi kalau sudah sampai kepada waktunya, ya, nisabnya juga sudah sesuai, maka segera keluarkan. Jangan nunda-nunda. Karena bisa jadi ada penghalang-penghalang nantinya yang bisa menghancurkan niat kita untuk mengeluarkan zakat. Adalah nanti misalkan kita tabrakan, sakit, dan sebagainya. Sehingga uang yang sudah disiapkan untuk membayar zakat terkendala, terhalangi karena ada perbuatan-perbuatan lainnya yang seharusnya tidak ada. Yang ketiga, diserahkan kepada yang berhak. 8 asnaf, 8 golongan. Harta kekayaan yang berbentuk emas, perak, dan uang. Nah, ini banyak nih yang menanyakan, gimana Ustadz cara kita mengeluarkan zakat dari emas, perak, dan uang? Apakah emas tersebut langsung kita keluarkan ataukah ada persyaratan tertentu juga untuk perak dan uang? Zakat emas yang harus dikeluarkan seseorang selain harus dimiliki penuh selama 1 tahun, juga harus sampai jumlah nisabnya, yaitu 20 dinar. Atau jika diukur dengan emas di Indonesia, setara dengan 96 gram emas murni. Dengan kadar zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%. Jadi kalau kita memiliki emas, emas bisa berupa emas perhiasan, emas batangan, atau apapun juga yang menyampai dengan haulnya, setahun sudah. Dan emas ini milik kita pribadi, bukan milik pinjaman, bukan milik orang lain, ya, bukan juga hasil rampasan, hasil pencurian, dan sebagainya. Nah, sudah sampai dengan nisabnya sebesar 20 dinar atau 96 gram emas, maka kita keluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari harga 96 gram emas tersebut. Sedangkan perak adalah yang dimiliki juga selama 1 tahun dan jumlah nisabnya mencapai 200 dirham atau setara dengan 672 gram perak murni. Ya. Nah, kalau ini perak berbeda dari emas, ya. Tapi sama persyaratannya. Yang pertama adalah dimiliki selama dimiliki penuh, bukan milik orang lain, selama 1 tahun berjalan dan juga nisabnya mencapai 200 dirham atau setara dengan 672 gram perak murni. Nah, zakatnya harus dibayarkan sebesar 2,5%. Jadi setelah kita memiliki perak yang sesuai dengan persyaratannya, maka kita keluarkan sebanyak 2,5%. Kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari 8 asnaf tersebut. Yang nggak kalah bingung, uang. Jadi uang ini tidak sembarang uang yang dikeluarkan untuk membayar zakat. Uangnya hanya uang giral atau uang kartal. Setelah dimiliki selama setahun, ya, dan juga mencapai nisab senilai atau setara dengan 96 gram emas, maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Jadi kalau uangnya itu belum mencukupi, ya jangan. Karena uang itu harus produktif, bukan uang yang konsumtif. Inilah pemahaman tentang zakat mal. Zakat harta
pengertiannya, hikmahnya, cara mengeluarkannya, nisab atau jumlah yang dikeluarkan khususnya untuk zakat mal, emas, perak, dan uang. Terima kasih. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memberikan kenikmatan kita untuk memahami perintahnya, memahami ajaran Islam, maka Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita untuk menunaikannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.